Hai sahabat guru, kalau ingin guru karakter, harus tahu bagaimana formula membangun karakter. Rumusnya 3 sumber, 4 media masuk, 2 pikiran. Ikutilah video kami dari Papua. Tepuk tangan untuk guru se-Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, tadi sudah kita ukur karakter kita. Bagaimana prosesnya itu sekarang kita bicara ya. Nah, coba kita baca bersama. Mengenal sama-sama. Mengenal karakter dan membangun nilai karakter positif dalam diri guru. Yang pertama teman-temanku, kita bicara mental dulu. Mental itu bukan menyangkut fisik. Sama-sama. Mental itu bukan menyangkut fisik, tapi menyangkut batin dan jiwa. Batin dan jiwa. Contoh, ada orang tubuhnya besar tapi mentalnya lemah. Cirinya mudah tersinggung, marah-marah dengan orang. Jangan salah, orang mudah tersinggung, suka marah-marah, mau berantem, itu pertanda mentalnya lemah. Tapi kalau selalu sabar, mau kerjasama, mau mengampuni, memberikan yang terbaik, itu mentalnya kuat. Harus dibedakan ya. Harus dibedakan. Teman-temanku, dari mana kita tahu mental seseorang? Reaksi ketika pertemuan. Reaksi. Jadi selama seminggu ini kelihatan mental kita, reaksi kita dari bahasa tubuh, cara pandang, berbicara, kelihatan itu mentalnya. Ini bukan persoalan salah benar, tapi itulah mental kita ya. Bukan salah benar, tapi hati-hati menjaga reaksi ya. Coba kita baca, apa itu sikap mental? Sama-sama, sama-sama. Pandangan, sama-sama. Pandangan atau reaksi seseorang yang muncul dari dalam dirinya atas dasar situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya. Misalnya di lapangan sana macet, Anda marah, mentalmu lemah. Tapi Anda sabar, mentalmu kuat. Sabarlah, melatih kesabaran ya. Anda disenggol orang, Anda marah-marah, mentalmu lemah. Tapi Anda menyalam, mari kita bicarakan dengan damai, mentalmu kuat. Kalau murid lambat menangkap, engkau marah, mentalmu lemah. Kalau murid lambat menangkap, engkau selalu tekun mengajarinya berulang-ulang, mentalmu kuat. Jelas ya? Jelas bedanya ya? Itu mental lah ya. Kalau karakter sudah tindakan, ini masih cara pandang ini. Kalau mental masih cara pandang, karena gabungan batin dan jiwa. Kalau karakter sudah ikut tubuh. Sudah ikut tubuh ya. Maka sikap mental guru menentukan nasibnya. Boleh kita baca di bawah. Sikap mental sama-sama. Sikap mental merupakan dasar bagi seseorang untuk mengembangkan diri, berprestasi dan meraih kesuksesan dalam pelayanan atau pengajaran dan kebahagiaan hidup. Yang bagus mentalnya pasti bahagia orangnya. Yang lemah mentalnya sering stres. Bahaya itu. Udah tahu kita ya mental kita ya? Tahu ya? Nggak usah dievaluasi lagi, udah tahu kita kan selama ini seperti apa mental kita kan? Pemalu, hati-hati Pak, dilatih itu Pak. Di hati, pendiam. Tapi pendiam nggak keluar apa-apa, itu juga nggak bagus. Guru itu harus banyak bicara tapi yang positif. Guru harus banyak bicara yang positif. Kalau guru pendiam, bagaimana dia menasihati anaknya? Coba salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Kalau engkau mengajar matematika, 2 tambah 2, tidak ada cerita lain.
kau tak membangun karakter itu. Ada dong pengantar. Ada pengantar ya? Betul? Harus ada pengantar. Katakan, hai sahabat guru. Guru SD, guru PAUD, guru SMA. Ada waktunya untuk dirimu mengajar karakter. Ada tahapannya. Untuk guru PAUD tanggung jawabmu 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Kenapa? PAUD dan TK ya? Guru SD tanggung jawabmu 6 tahun membangun karakter. Guru SMP 3 tahun. Guru SMA 3 tahun. Perguruan tinggi 6 tahun. Masing-masing kita harus punya tanggung jawab membangun karakter bangsa ini. Jadi selama 6 tahun guru SD dititip anaknya kepadamu, tolong sukacita bikin dia ya. Sukacita ya. Jangan sakiti dia. Karena dia dikirim ke sekolah bukan untuk disakiti. Coba salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Silakan, hai sahabat. Sadarlah. Selama ini kau kadang-kadang kurang sabar kau mengajar. Harus sabar ya. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Betul nggak? Salah satu buah roh adalah kesabaran, sukacita ya. Betul? Jadi tanggung jawab guru SD berapa tahun? Angkat tangan. Guru SD. Guru SD. Semua ini ya. Hai teman-teman guru SD. Dalam ajaran baru, kalimatmu dari awal pengajaran sampai dia pulang, kalimatnya semua positif. Tidak boleh lowong. Jangan lowong. Masuk amarah kan? Dari awal sampai akhir jaga kalimat. Dari awal masuk sampai akhir jaga kalimat. Harus positif. Sepakat ya? Betul? Dari awal sampai akhir jaga kalimat ya. Ikuti kata saya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Sama-sama. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu memberi jawab pada setiap orang. Coba, kenapa anak-anak hambar mendengar kita? Marah, menyalahkan, merendahkan. Kan hambar dia kan? Hambar dia pak. Hambar. Salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Begitu Pak Saud mengatakan hambar, wajahmu seperti merenung mengingat kalimat selama ini. Yang lalu biarlah berlalu. Tahan diri ya. Ini latihan pak. Seminggu kita latihan ya. Jadi seperti apapun nanti situasi makan, teman-teman terlambat jangan marah ya. Saya sendiri terlambat pun kawan-kawan kan tidak marah saya kan. Tapi tolong, hai sahabat, walaupun Pak Saud tidak marah, tapi jaga dirimu jangan batu sandungan. Jangan batu sandungan ya. Janganlah ya. Pertama datang, terakhir pulang. Bila perlu Pak Saud, ada minum nggak perlu kusiapkan, harus begitu dong. Siapa menjadi besar, jadilah menjadi hamba ya. Betul? Bila perlu nanti begitu masuk sekolah, tolong ambil minum anak-anak. Nak, minum nak, mama, ibu sudah siapkan, gitu dong. Coba salaman. Hai sahabat. Selama ini murid yang mengambil minummu, bukan kau mengambil minum murid. Angkat tangan. Hai sahabat. Pak Saud ini pengikut Jokowi.
revolusi mental. Harus terjadi revolusi mental, bukan evolusi mental. Berubah ya. Yang kita bicarakan ini sangat fundamental, Pak. Kenapa anak-anak lebih percaya perbuatan daripada perkataan, kan? Betul nggak? Sekali lagi saya katakan, tolong ajaran baru, jangan duluan murid menyapa kita. Kita menunggu di kelas. Salam dia tepuk pundaknya. Kinestetik. Coba praktekkan. Bagus. Coba praktekkan semua. Anggaplah yang di samping muridmu. Hei muridku. Hei muridku. Papa, ibu guru sudah menunggumu. Semangatlah. Mulai sekarang, Papa, Bapak, Ibu sudah bertobat. Yang tadinya dilayani menjadi melayani. Terjadi perubahan, Pak. Pasti beda, Pak. Kita nggak boleh biasa-biasa, harus luar biasa. Itu namanya beyond, melampaui biasanya, transendental. Orang Kristen kan harus transendental, melampaui, beyond, bukan biasa-biasa ya. Selama ini kita digerakkan oleh logika intelektual, hari ini spiritual. Siap? Siap? Kalau spiritual selalu memberi, kan itu kan? Kalau intelektual menuntut, gitu dia. Salaman, hai sahabat. Jadi, kalau kau selama ini suka menuntut, itu pertanda dominan intelektualmu, spiritualmu lemah. Yang lalu biarlah. Ingat, tugas guru SD berapa tahun? Guru SMP berapa tahun? Guru SMA berapa tahun? Perguruan tinggi berapa tahun? Katakan, hai sahabat, teman-teman guru. Berarti Indonesia hebat atau tidak tergantung karakter gurunya, bukan tergantung kepala dinas. Kepala dinas itu kan steering, mengarahkan kan, tapi eksekutor itu adalah guru yang nyata langsung bertemu dengan murid-murid, Pak. Bukan masalah berapa gaji kita. Jangan katakan gaji kami kecil, Pak Saud, bagaimana hebat. Nggak mungkin kau hebat kalau gaji yang dipikirkan. Pikirkanlah kualitas, gajimu akan naik. Amin. Amin. Pikirkanlah kualitas, gajimu akan naik. Rezeki kita sudah diatur, tapi Tuhan tak kasih tahu gratis itu. Doakan sama-sama. Doakan, kerjakan. Siap? Yang lalu biarlah berlalu. Katakan, sadarlah ya. Katakan, hai sahabat, sadarlah. Semua pegang kepala. Katakan, hai sahabat. Semua, hai sahabat, sadarlah. Kepala kita ini bagaikan teko. Apa yang diisi di teko, itu yang keluar. Kalau diisi air putih, nggak mungkin keluar teh, pasti air putih. Guru-guru kalau selalu berpikir positif, nggak mungkin keluar kata-kata yang negatif, pasti yang positif. Salaman dulu, hai sahabat, hai sahabat, sadarilah, kalau engkau selama ini marah-marah, berarti di dalam teko kepala yang kau isi yang negatif-negatif. Nggak mungkin keluar yang negatif kalau isinya positif ya. Ingat filsafatnya. Coba goyang di samping. Hei, bangun. Coba goyang pun aja. Bangun. Bangun yang di samping, bangun. Hai sahabat, kalau ada murid tidur, langsung spontan katakan, banguni kawanmu itu, bangun ini. Rumusnya tadi apa? Apa yang diisi di teko, itulah yang keluar. Kalau diisi air putih, yang keluar apa? Air putih. Nggak mungkin kopi.
Demikian juga kawan-kawan, kalau selalu berpikir positif, nggak mungkin keluar kata-kata yang negatif, nggak mungkin. Maka setiap saat ucapkanlah itu menyangkut mental. Sekarang kita masuk kepada karakter. Kita sepakat dulu sama-sama asal usul kata karakter, sama-sama. Asal usul kata karakter dari bahasa Yunani namanya apa? Krase. Artinya mengukir, memahat, membentuk watak. Jadi karakter itu bisa watak, bisa kepribadian ya. Macam-macam istilahnya, nggak usah kita terjebak itu. Watak ya. Kemudian coba kita katakan, bagi Sausi Tompul definisi karakter adalah sama-sama. Karakter adalah sama-sama. Karakter adalah tindakan atau perbuatan manusia yang digerakkan 88% pikiran bawah sadar. 88%. Yang kemarin tanda tangan, coba kita praktekkan sekarang. Ambil lagi pulpen dan tanda tangan tanpa melihat. Coba tanda tangan tanpa melihat. Coba tanda tangan tanpa melihat. Atau diawali dengan tanda tangan sambil melihat. Tanda tangan sambil melihat tapi alasnya tolong yang bagus, yang stabil. Tanda tangan bukunya sambil melihat. Sambil melihat ya. Cukup satu, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Jangan bertindak lalu berpikir. Sudah semua? Oke, tutup mata, tanda tangan kembali. Biasanya sama. Paling beda tipis. Kalau ada perbedaan, emosimu tak stabil. Sama enggak? Adalah dikit ya. Karena apa? Karena kita tak di meja. Kalau di meja itu persis. Tapi menyerupai lah ya. Betul? Jadi karakter pun harus serupa dengan Kristus. Salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Jadi karakter kita pun harus serupa dengan Kristus penuh kasih. Harus stabil kepada anak-anak ya. Betul? Oke, sekarang mengubah karakter bisakah? Bisa tapi lama. Bisa tapi lama. Sekarang coba yang biasa Bapak Ibu nyaman menggunakan tangan kanan menulis, coba ganti dengan tangan kiri, pasti nggak nyaman. Tulis saja dulu, praktek ya. Jangan katakan tak bisa, coba dulu. Hai sahabat, jangan katakan tak bisa sebelum mencoba. Coba dulu, apa yang dialami? Lancar atau sulit? Lancar atau sulit? Lancar atau sulit? Katakan, hai sahabat. Artinya kalau engkau selama ini karaktermu lemah lembut, nggak nyaman kalau marah, nggak nyaman. Orang yang terbiasa lemah lembut nggak nyaman kalau marah. Tapi sebaliknya, kalau terbiasa marah nggak nyaman lemah lembut. Maka buatlah diri kita nyaman Pak ya. Kuk yang kuberikan kepadamu adalah ringan. Ikutlah ya. Ambil yang ringan ya. Artinya apa? Berpikir positif. Berpikir positif. Filipi 4 ayat 8 kan berpikir positif ya. Kuk yang kuberikan kepadamu kan ringan ya. Betul nggak? Jadi manusia guru itulah membuat dirinya sulit. Kenapa? Karakternya. Bukan lingkungan bikin kita sulit, kita sendiri yang membuat kita sulit. Coba katakan salaman, sadarlah. Engkau selama ini berbahagia mengajar, bukan karena honor, tapi karena karaktermu. Tapi kalau engkau menderita selama ini, bukan karena honor kurang besar, karaktermu suka mengeluh, jadi kurang terus menerus. Sadarlah. Tepuk tangan yang meriah. Sadarlah.
Nah teman-temanku, perlu disadari bagaimanakah rumus pembentukan karakter. Coba kita baca rumusnya ini. Katakan, coba kita baca. Proses, sama-sama. Proses pembentukan karakter guru dan murid, permulanya sama-sama 3S tambah 4 media masuk ditambah 2 pikiran. Coba sama-sama 3S, sama-sama 3S 4 media masuk ditambah 2 pikiran. Jadi proses pembentukan karakter harus dihafal guru. Kalau tak dihafal, bagaimana dia membentuk karakter ya? Harus hafal, harus dihafal, baru dipraktekkan ya. Coba 3S sama-sama 3S 4 media masuk 2 pikiran. Sumber karakter dari 3. 1 dari Tuhan. Dari Tuhan, sama-sama Tuhan. 2 gen, genetika orang tua. Orang tua ya. Yang ketiga lingkungan. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan permainan, di mana ada ya lingkungan ya. Harus hafal ini ya. Hafal ya. Hafal ya. Oke. 3 sumber dari mana? Tuhan. Kedua, genetika orang tua. 3, lingkungan. Kemudian masuk dari 4 pintu. Sama-sama coba pegang kuping, auditori, sama-sama pendengaran, pegang mata, visual, dari penglihatan, sentuh kulitnya, sentuh, dari sentuhan, kinestetik, coba halus dadanya, dari perasaan, coba 4 sumber sama-sama. Satu apa? Coba apa? Auditori, pendengaran ya. Hafal ya semua ya. Hafal ya. Pertama tadi apa? Auditori. Yang kedua visual. Yang ketiga sentuhan ya. Yang keempat apa? Perasaan ya. Baik dari diri sendiri, baik pun dari orang lain. Menyikapi orang lain kalau positif menambah karakter, menyikapi orang lain buruk merusak karakter ya. Di mana disimpan? Di 2 simpan. Katakan pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar dan bawah sadar. Coba kita elaborate. Tuhan membangun karakter unggul, teman-temanku yang luar biasa, adalah pertama dari Tuhan, yang kedua dari kitab suci. Iman datang dari mana? Pendengaran atas firman Tuhan. Sudah ada roh Tuhan ditambah dengan baca firman, jadilah kita berkarakter mulia seperti Kristus ya, serupa dengan Kristus. Itu guru-guru Kristen harus itu cirinya ya. Apalagi di Papua kan, supaya hebat Papua ini kan, sumber dalamnya luar biasa kan. Ikan lautan, apa dikata ikan lautan ya, kolam susu. Di sini kan banyak ikan kan. Oke, dari Tuhan 2. 1 apa? Roh dulu. Pertama tadi apa? Roh. Yang kedua firman Tuhan. Dari orang tua 23 kromosom ayah, sama-sama 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. DNA-nya maksudnya bentuk tubuh, bentuk sifat, rambut dan segala macam itu kan kromosom, DNA. Jadi sifat kita ini pun ada dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya baik, akan turun juga sifat baik kepada anaknya yang baik. Faktor keturunan ya. Salaman dulu, salaman. Hai sahabat, hai keluarga muda, hai keluarga muda, mulai sekarang tolong baik sifatnya, supaya kalau ibu mengandung sifat anaknya baik,
Itu maksudnya ya, itu maksudnya. Jadi mulai sekarang baik-baiklah anak muda, masih anak muda. Iya, baik-baiklah Pak ya, sebelum menikah ya. Supaya gengnya nanti baik. Iya dong, kan sifat kan? Ya sifat ya. Kemudian dari lingkungan, satu dari mana? Hati-hati, kita yang sudah dewasa dari sifat kita sendiri pun ada. Tadi kan sudah kita ukur kan? Ada P, ada E, ada I, ada A. Kan sudah ada sifat kita kan? Itu juga berpengaruh. Maka kenali karakter pribadi. Kalau yang positif teruskan, kalau negatif stop, karena itu menambah sifat negatif. Yang kedua, lingkungan mana? Lingkungan keluarga. Coba katakan, hai sahabat. Salaman dulu, salaman. Hai sebagai suami. Hai sebagai suami. Tolong rumah kita, rumah damai sejahtera, supaya terbangun nilai-nilai yang positif bagi anak kita. Perhatikan, coba perhatikan. Suami istri yang suka berantem, suami istri yang suka marah-marah, suka berantem, itu masuk terekam kepada anaknya. Masuk itu. Tapi suami istri yang selalu damai sejahtera, itu juga masuk damai sejahtera. Itu lingkungan pertama ya. Jadi ibu, besok kalau lama pun keponakanku yang di rumah itu bangun, jangan marah. Nak, bangun nak, udah siang nak, bangun nak, udah siang gitu kan. Nah, ya udah keluar langsung kata susah katanya. Coba, hai sahabat. Kata nak, coba sama-sama. Nak, bangun nak, udah siang nak. Kalau kesiangan nak, nanti nggak dapat rezeki. Kenapa burung yang bangun pagi lebih banyak mendapatkan ulat? Karena dia bangun pagi. Yang bangun siang kehilangan ulat. Ajarkan saja dari kecil filsafat hidup ya. Kenapa burung yang bangun pagi banyak mendapatkan ulat? Karena ulat datang pagi-pagi, maka dimakan saja itu kan. Salaman. Hai sahabat. Demikian juga kau sebagai guru, jangan terlambat ke sekolah. Kena lagi. Jangan orang yang ditunggu, tapi menunggu. Ingat, keluarga yang pertama membangun karakter sebelum luar. Katakan, pohon yang kecil sama-sama. Pohon yang kecil bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Setelah besar, itu rapuh. Coba salaman dulu, salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Paksa dirimu untuk mendengarkan Pak Saud supaya kau hebat. Tidak ada orang hebat dengan cara biasa-biasa. Pertama tadi apa? Lingkungan mana? Keluarga. Yang kedua apa? Sekolah ya. Ibu guru SD 6 tahun, tanggung jawabmu ya. Selama 6 tahun buat dia sukacita. Jangan bikin stres. Kalau muridnya stres, dipastikan gurunya lebih stres. Itu dampak saja itu. Kalau gurunya lemah lembut, muridnya pasti sukacita. Coba goyang punanya, bukan kau itu kan, bukan kau itu. Coba goyang dulu. Hei sahabat guru, goyang semua, goyang. Hei sahabat guru, guru SD selama 6 tahun buat bahagia muridmu, pintar otaknya, lancar tangannya, baik hatinya, jadi berkat. Kemudian lingkungan gereja. Kalau Kristen, lingkungan gereja berpengaruh. Kalau ada di sini guru sekolah minggu, jangan marah-marah ke sekolah minggu ya. Lari-lari dia, jangan katakan anak nakal, kau kutuk dia, jangan ya. Namanya anak-anak. Kalau anak-anak lari itu bertumbuh, yang jadi masalah kalau orang tua lari-lari di gereja. Salaman. Hai sahabat. Jangan mentang-mentang bajumu bagus, kau keluar kau ke gereja, disengaja terlambat ke gereja supaya kelihatan bajunya bagus.
Goyang. Hai sahabat. Bukan kau itu kan. Nah, yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Sama-sama, lingkungan masyarakat. Oke, 3 yang mempengaruhi karakter. Sumbernya, satu apa? Tuhan. Sama-sama, Tuhan. Yang kedua, genetika orang tua. 3. Oke. Baru 4 pintu masuk. Coba pegang kuping. 4 pintu masuk. Coba auditori. Semua pegang supaya tahu. Pegang semua tanpa kecuali. Auditori. Pendengaran. Jadi teman-teman guru, kalau engkau berbicara optimis, sukacita, inspirasi, damai sejahtera, yang pertama di otakmu terekam sifat positif. Anak-anak yang mendengar menyimpan dalam bawah sadarnya, disimpan mereka itu, disimpan. Begitu didengar, disimpan langsung bawah sadar ya. Jadi kata-kata bapak ibu yang positif itu direkam. Pertama diuntungkan kita, semakin positif yang mendengar pun direkam. Kemarin kita katakan jangan mudah menyalahkan tapi mengarahkan ya. Kemarin ada kan? Tolong diingat itu supaya diajarkan nanti kepada yang lain. Harapan saya Bapak Ibu, tolong ajarkan kembali ini kepada teman-teman yang tidak hadir. Saya sudah kasih soft copy-nya. Ajarkan supaya bagus sekolah kita ya. Jangan hanya untuk dirimu, bagikan ke sekolah tanpa dibayar juga kan? Betul? Oke, yang kedua, coba lihat mata, pegang mata, visual, sama-sama, visual. Kalau Bapak Ibu di sekolah, disiplin itu direkam anak. Dia pun nanti menjadi disiplin. Tapi kalau kita terlambat, itu direkam juga. Kan masuk kan? Coba sentuh pundaknya. Hai sahabat. Hai guru-guru. Zaman Pak Saud dahulu, kalau terlambat disuruh berdiri, diambil penggaris, dipukul kepala, dipukul kaki. Ingat, mereka dulu didikan Belanda, dianggap murid itu adalah orang yang budak. Sekarang tidak boleh lagi begitu. Bukan masalah undang-undang, tapi masalah kasih. Jangan hinakan anak-anak ya. Kalau dia terlambat, caranya jangan marahi, tapi minta dia menulis. Kalau jam 7 misalnya sekolah, minta menulis besok 50, saya datang 6.30, datang 60. Supaya apa? Terekam di bawah sadar lama-lama tindakannya. Tapi bukan amarah jalan pintas itu ya. Merusak karakter itu. Hai sahabat, yang lalu biarlah berlalu ya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Jadi kalau terlambat jangan dimarahi, tapi dinasihati ya. Jangan bilang supaya kapok. Sama dengan orang tua, supaya pintar anaknya dimarah-marahin, pintar otaknya tapi kasar perilakunya. Yang mana kita pilih? Jangan kejar nilai, kejarlah karakter. Tinggi nilainya, karakternya rusak, itu perusak bangsa. Dahulukan karakter baru nilai ya. Dahulukan karakter baru nilai. Boleh kita bersyukur nilai tinggi, tapi lebih bahagia kita kalau karakternya bagus ya. Orang pintar malas akan gagal. Orang yang kurang pintar rajin pasti hebat. Sama-sama, orang pintar malas pasti gagal. Sama-sama. Orang yang kurang pintar kalau tekun pasti hebat. Pasti hebat ya. Kalau kurang pintar kalau tekun bisa hebat kok. Tapi kalau orang pintar malas mau jadi apa? Guru harus punya peran menasihati itu ya. Selamat pagi. Selamat pagi.
Selamat pagi. Pertama tadi apa? Dari mana? Dari mana? Pendengaran. Pelajarannya adalah mulai sekarang jaga kalimat-kalimat positif. Penglihatan, jaga tindakan-tindakan supaya disiplin. Sentuhan, puji-pujilah dia, puji-puji ya, puji, bagus nak, bagus nak, bagus nak gitu ya. Kemudian kalau berbicara, jaga perasaannya, besarkan hatinya, jangan kerdilkan perasaannya. Karena yang keempat masuk dari mana? Feeling, perasaan. Buat nyaman dia di kelas ya. Yang lalu, hai sahabat. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Interaksi itu, yang empat itu disimpan dalam pikiran sadar dan bawah sadar. Sama-sama, disimpan dalam pikiran sadar dan bawah sadar. Hai sahabat, apa perbedaan pikiran sadar dengan bawah sadar? Pikiran sadar, akal sehat bisa menolak kalau nggak cocok dengan pikirannya. Bawah sadar tidak pernah menolak, menerima, masuk langsung. Jadi kalau sering kita negatif, lama-lama keluar menjadi negatif. Kalau terbiasa positif, keluar yang positif. Itu namanya bawah sadar. Tindakan manusia hanya 12% digerakkan akal sehat, pikiran sadar. 88% adalah bawah sadar, yaitu pembiasaan yang berulang-ulang. Maka mulai sekarang tolong fokus kepada hal yang positif ya. Jangan katakan susah. Begitu kau katakan susah, lemah karaktermu. Bersama Tuhan pasti bisa. Harus begitu, berubah ya. Berubah semua ya. Tolong berubah. Jangan bawa lagi pengalaman waktu kemarin di kelas. Anak-anak habis ribut. Bukan masalah anak-anak ribut, kita karakternya yang lemah. Gak mampu kita membimbing mereka dalam semua dinamik yang demikian ya. Sepakat kita sekarang ya, jaga karakter ya, sepakat? Yang lalu, hai sahabat guru di seluruh Indonesia sudah mendengar seminar kami. Mulai sekarang berubahlah, jaga kata-kata, jaga tindakan, jaga perasaan anak-anak, jaga sentuhan, membesarkan hatinya, supaya mereka 2045 generasi bonus, generasi emas, Indonesia dahsyat luar biasa.